Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 81. Apa yang dikatakan Stephen Lin itu benar. Yao Jianye setuju dengan ini. Dia sudah menyelidiki gerakan Stephen Lin ketika dia dipanggil untuk memanggil Stephen Lin. Nasibnya ada di Hotel Hilton di Street City. Yao Jianye mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi itu hanya masalah rutin, karena sekarang Stephen Lin dicurigai. Saya menemukan tempat yang sangat aneh, kata Yao Jianye. Apa yang kamu katakan? Kata Stephen Lin. Setelah Anda meninggalkan rumah ibu mertua Anda sekitar pukul 8 tadi malam, kamera pengintai di sekitarnya kehilangan semua jejak mobil Anda, dan sekitar pukul 9.30, mobil Anda muncul kembali di kamera pengintai, dan kemudian Anda kembali ke perusahaan Anda. Saya meninggalkan perusahaan Anda sekitar jam 10, saya ingin bertanya, kemana Anda pergi selama periode waktu ini? 1,5 jam? Yao Jianye bertanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus kamu memanggilku hari ini? Stephen Lin bertanya. Tidak masalah, saya hanya ingin tahu. Lagi pula, di bawah sistem Skynet, apalagi mobil Anda menghilang selama lebih dari 1 jam, bahkan jika menghilang selama 10 menit, itu tidak mungkin. Di telepon, banyak penyelidikan pengawasan saat itu sedang tidak berfungsi. Baru tadi malam, kami menerima telepon ke polisi. Terjadi kecelakaan mobil di National Highway 4399, Maibach dibakar, ada 2 mayat di samping mobil, dan banyak yang tidak diketahui darahnya identitas. Kami menyelidiki mobil itu adalah mobil Ren Suesong, kata Yao Jianye. Oh, Ren Suesong, saya tahu, mobil saya tergores dengan mobilnya sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi, kata Stephen Lin. Jadi hal ini luar biasa. Mobil Ren Suesong dibakar sekitar pukul 8.30, dan Ren Suesong tidak ada di dalam mobil. Kami memeriksa tempat kejadian dan menemukan bahwa ada banyak jejak pertempuran dan hulu ledak di tempat kejadian. Itu adalah tidak mengesampingkan bahwa ini adalah kasus balas dendam. Kami memanggil Ren Suesong di pagi hari, tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia melarikan diri terlebih dahulu, jadi dia tidak tahu situasi di baliknya, kata Yao Jianye. Kalau begitu kamu harus bertanya pada Ren Suesong. Stephen Lin tersenyum. Stephen Lin, di mata orang lain, kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Lin yang telah tertidur selama 20 tahun dan telah bangkit. Apa yang terjadi padamu jauh dari sesederhana yang diketahui semua orang. Yao Jianye tertawa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu rumit. Yang Sandao terbunuh, dan 3 mayat hewan yang dia kirimkan padamu kebetulan berada tepat di sebelah mayatnya. Mobilmu tiba-tiba menghilang dari kamera pengintai. Itu membutuhkan waktu hampir 40 menit untuk berkendara dari tempat Ren Suesong diserang ke perusahaan Anda. Jika Anda menghitung dari saat mobil Anda menghilang dari kamera pengintai, selama waktu ini, itu terjadi saat Anda meninggalkan ibu mertua Anda. Rumah hukum, pergi ke tempat Ren Suesong diserang, dan kemudian kembali ke perusahaan Anda. Ketika Ren Suesong pertama kali muncul di layar pengawasan pagi ini, dia kurang dari 2 mil jauhnya dari perusahaan Anda. Di persimpangan 100 meter, dia masuk ke mobilnya. Kamu memiliki konflik dengan Song Jingsheng 2 hari yang lalu. Song Jingsheng terbunuh pada tengah malam hari ini, dan pihak lain berpura-pura menjadi perampok dan pembunuh. Dia mencuri banyak perhiasan Song Jingsheng. Bisakah Anda memberitahu saya, mengapa ini sangat kebetulan? Tanya Yao Jianye. Itu dia. Stephen Lin berkata dengan ekspresi berpikir, apakah kamu tahu bahwa pernah ada seseorang di dunia yang disambar petir 3 kali? Apakah itu suatu kebetulan? Kebetulan. Yao Jianye mengangguk. Seseorang memenangkan lotre, dan mereka membelinya 99 kali. Apakah menurut Anda itu kebetulan? Stephen Lin bertanya lagi. Itu juga kebetulan. Kata Yao Jianye. Ada orang yang terbunuh oleh es yang terbentuk dari air seni yang jatuh dari pesawat. Bukankah itu kebetulan? Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Jianye mengangguk.
Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa ini sangat kebetulan? Jika kamu bisa memberitahuku, maka aku juga bisa memberitahumu, kata Stephen Lin. Yao Jianye memandang Stephen Lin, dan setelah menontonnya selama 7 atau 8 detik, Yao Jianye tiba-tiba tertawa. Kamu benar, dan aku tidak punya cara untuk menjelaskan semua ini, jadi aku hanya bisa menghubungkannya dengan kebetulan, kata Yao Jianye. Ya, terkadang ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Namun, Kapten Yao, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan kematian Song Jingsheng. Jika Anda tidak percaya, saya dapat membantu Anda. Sesuatu. Lin, kata Zoming. Bantu aku dengan apa? Tanya Yao Jianye. Saya dapat membantu Anda menemukan pembunuh di balik layar, tetapi premisnya adalah Anda harus mengungkapkan beberapa keadaan kasus ini kepada saya. Stephen Lin berkata dengan serius. Oh, saya tidak menyangka Anda, kepala keluarga Lin, menjadi Sherlock Holmes. Yao Jianye bertanya dengan heran. Sherlock Holmes tidak masuk hitungan, dia hanya belajar sedikit tentang itu. Stephen Lin tertawa. Bagaimana Anda ingin memeriksanya? Yao Jianye bertanya. Ini tidak cukup untuk orang luar. Selama kamu setuju, dalam 3 hari, pembunuhnya pasti akan ditemukan untukmu. Kata Stephen Lin. 3 hari? Yao Jianye memandang Stephen Lin dengan heran. Gugus tugas di kota tidak tahu sekarang. Stephen Lin membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini yang benar-benar arogan. Mengapa dia membantu menyelesaikan kasus ini? Apakah untuk menghilangkan semua jejak yang tidak menguntungkan Anda melalui proses penyelesaian kasus? Atau apakah itu benar-benar hanya untuk menghilangkan kecurigaan Anda? Namun, jika dia hanya ingin menghilangkan kecurigaan, jika dia benar-benar bukan pembunuhnya, maka dia bisa menunggu, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang menangkap penjahat dalam 3 hari. Yao Jianye awalnya berpikir bahwa Stephen Lin tidak terlihat seperti pembunuh, karena motif Stephen Lin tidak cukup. Sebelum membuat masalah di pesta ulang tahun Song Jingsheng, itu adalah masalah Stephen Lin, bukan keluarga Song Jingsheng yang membuat masalah dengan Stephen Lin, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Stephen Lin yang menggertak keluarga Song, jadi tentu saja tidak ada alasan bagi Stephen Lin untuk membalas pembunuhan. Namun, setelah Stephen Lin mengatakan ini, dia bahkan lebih curiga pada Stephen Lin, karena Stephen Lin tidak perlu melakukan ini sama sekali. Yao Jianye duduk kembali di kursinya, menyandarkan tubuhnya di sofa, dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menyelidiki? Sungguh, untuk menghilangkan keluhan pada dirinya, dan pada saat yang sama, untuk Lao Song, sejujurnya, saya manusia. Saya masih menghormati Lao Song. Bagaimanapun, dia adalah penduduk asli kota Selat. Kematiannya adalah kerugian besar bagi seluruh kota Selat, dan banyak orang di kota Selat panik sekarang, jadi saya ingin menangkap yang itu dengan tanganku sendiri. Pembunuh, biarkan kota Selat kembali damai. Kata Stephen Lin dengan tulus. Oke. Yao Jianye mengangguk, saya akan memberi Anda 3 hari. Jika Anda benar-benar dapat menangkap pembunuhnya dalam 3 hari, saya akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi, dan saya dapat mengusulkan kepada Anda untuk mengirim Anda berpartisipasi dalam ini. Penghargaan orang luar biasa 10 kota Selat tahun ini. Oke. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Bagaimana jika kamu tidak menemukan apapun dalam 3 hari ini? Yao Jianye bertanya. Tidak mungkin. Stephen Lin berdiri sambil tersenyum dan berkata, saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Nah, Kapten Yao, sekarang, bisakah Anda melihat seseorang? Yao Jianye bertanya. Lagu Desheng. 10 menit kemudian. Song Desheng duduk di kantor Yao Jianye. Stephen Lin tidak ada di sini, dia ada di kamar sebelah, tetapi Stephen Lin memasang earphone di telinganya. Tuan Song, saya minta maaf atas apa yang terjadi pada keluarga Anda, saya sangat menyesal, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu Anda jawab. Yao Jianye berkata. Tolong beritahu saya. Song Desheng berkata. Permisi, apakah kakekmu memiliki hubungan buruk dengan orang lain baru-baru ini? Atau apakah keluarga Song Anda memiliki hubungan buruk dengan orang lain?
Yao Jianye bertanya. Stephen Lin. Song Desheng berkata. Stephen Lin. Bos grup Lin? Aku tahu tentang ini, tapi itu hanya hal kecil, tidak cukup untuk menjadi motif pembunuhannya. Kata Stephen Lin. Stephen Lin itu adalah orang yang sangat pendendam. Kami pernah menolaknya dari lingkaran kami, jadi dia memiliki mentalitas balas dendam dan menyelinap ke rumahku untuk membunuh kakekku dan beberapa keluargaku. Itu sangat mungkin. Stephen Lin. Song Desheng berkata dengan gigi terkatup. Tanpa bukti yang cukup, tidak mungkin bagi kami untuk mengambil tindakan paksaan secara sewenang-wenang terhadap seseorang dengan pengaruh yang begitu besar. Tuan Song, saya meminta Anda untuk menyiapkan daftar perhiasan yang dicuri dari keluarga Song Anda. Anda telah melakukannya. Tidak. Yao Jianye bertanya. Selesai. Song Desheng mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata, saya menulis gambar, nama, dan perkiraan nilai perhiasan di atasnya. Kali ini, perhiasan yang dicuri dari keluarga Song kami bernilai setidaknya lebih dari 500 juta. Yao Jianye mengambil dokumen itu, meliriknya dengan santai dan berkata, Tuan Song, pulanglah dan tunggu kabar, kami akan menghubungi Anda segera setelah kami mendapat berita. Oke. Petugas Yao, harap ingat bahwa Stephen Lin adalah sangat mencurigakan, dan saya curiga Stephen Lin ada hubungannya dengan kasus ini. Kata Song Desheng. Aku akan lebih memperhatikan Stephen Lin. Yao Jianye mengangguk, lalu bangkit dan mengirim Song Desheng pergi. Begitu Song Desheng pergi, Stephen Lin masuk ke kantor Yao Jianye. Stephen Lin tanpa basa-basi mengambil daftar perhiasan curian yang diberikan oleh Song Desheng. Alasan mengapa dia ingin membantu menyelidiki kasus perampokan dan pembunuhan ini adalah untuk memastikan anting-anting itu ada di keluarga Song atau tidak. Dia tidak diculik, kalau tidak dia akan terlibat dalam kasus ini karena otaknya rusak. Yao Jianye berdiri di samping dan menyaksikan tanpa berbicara. Stephen Lin melirik daftar perhiasan curian dan menemukan bahwa tidak ada anting-anting Luoshen dalam daftar. Alis Stephen Lin sedikit berkerut. Bab 82. Apakah anting-anting Luoshen ada di tangan Song Jingsheng? Yao Wenwei telah menyelidiki masalah ini sebelumnya, dan anting-anting Luoshen ini mungkin ada di tangan Song Jingsheng. Yao Wenwei telah menyelidiki transaksi besar Song Jingsheng dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada anting-anting Luoshen di semua item transaksi. Selain itu, tidak ada anting-anting Luoshen di salah satu toko perhiasan mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa anting-anting Luoshen harus ada di Song ruang koleksi perhiasan Jingsheng. Apakah ruang koleksi perhiasan Song Jingsheng yang dirampok kali ini? Stephen Lin bertanya. Ya, seluruh ruang koleksi dijarah. Kerugiannya dikatakan mencapai 500 juta, tetapi saya mendengar bahwa Song Desheng baru saja melaporkan asuransi untuk perhiasan mereka belum lama ini. Kali ini perhiasan itu dirampok. Jika tidak bisa ditemukan, perusahaan asuransi akan membayarnya. Mereka 500 juta. Kata Yao Jianye. Baru saja mendapat asuransi? Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, pembunuhan, perampokan, penipuan, asuransi. Meskipun mungkin, itu terlalu kecil. Kami menyelidiki Song Desheng tadi malam setelah kami mengetahui tentang asuransi. Dia tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan, dia juga tidak memiliki syarat untuk melakukan kejahatan adalah bahwa kasus perampokan dan pembunuhan dilakukan oleh geng. Kami telah memeriksa catatan komunikasi Song Jingsheng dan catatan transaksi ban dalam 2 minggu terakhir. Dia belum memiliki kontak apapun dengan organisasi manapun. Ini sebersih kertas putih, kata Yao Jianye. Itu menarik. Stephen Lin bergumam, anting-anting Luoshen ini pasti ada di ruang koleksi perhiasan Song Jingsheng, tetapi tidak ada yang seperti itu dalam daftar sekarang, dan daftar ini diserahkan oleh Song Desheng. Apakah itu berarti pada saat yang sama, Song Desheng tidak ingin orang tahu bahwa ada anting-anting Luoshen di perhiasan yang dicuri kali ini? Jika demikian, apa tujuan Song Desheng? Mengapa orang tidak tahu bahwa ada anting-anting Luoshen di perhiasan yang dicuri? Apakah Anda memiliki polis asuransi untuk perhiasan yang diberikan Song Desheng kepadanya?
Stephen Lin bertanya. Ya. Yao Jianye berjalan ke mejanya, mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka file yang penuh dengan polis asuransi perhiasan. Stephen Lin melirik dengan cepat dan menemukan bahwa tidak ada anting-anting Luo Shen. Artinya, Song Desheng tidak mengasuransikan anting-anting Luo Shen ketika dia diasuransikan sebelumnya. Mengapa? Stephen Lin mengerutkan kening dan tidak mengasuransikan anting-anting Luo Shen. Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah harga anting-anting ini tidak diketahui, jadi tidak ada cara untuk mengasuransikannya. Hal lain adalah ketika mengasuransikan semua perhiasan, dia sengaja mengambil anting-anting ini ketinggalan. Dalam hal ini, anting-anting ini dicuri. Selama polisi tidak memberitahu polisi, itu tidak akan diketahui sama sekali. Bisakah saya membuat salinan ini dan membawanya pergi? Stephen Lin bertanya. Tidak. Yao Jianye menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Stephen Lin tersenyum, mengembalikan dokumen itu kepada Yao Jianye, dan kemudian berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Ingat, 3 hari. Yao Jianye berkata. Tidak masalah. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Setelah Stephen Lin pergi, Yao Jianye mengangkat telepon di atas meja. Kirim seseorang untuk mengambil semua catatan sosial Stephen Lin dalam 2 minggu terakhir dan periksa apakah dia memiliki perilaku abnormal. Selain itu, kirim seseorang untuk menonton Stephen Lin dan beberapa orang kepercayaannya, kata Yao Jianye. Ya. Yao Jianye meletakkan telepon, melihat ke arah di mana Stephen Lin pergi, mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ini jelas sesuatu yang tidak ada hubungannya denganmu, mengapa bertaruh denganku? Yao Jianye bingung sui, Stephen Lin tidak bisa menjawab pertanyaannya untuknya. Dia campur tangan dalam kasus seperti itu hanya demi anting-anting Luo Shen, tetapi dia tidak berharap bahwa tidak ada tanda-tanda anting-anting Luo Shen di seluruh kasus. Untuk mengetahui kemana perginya anting-anting Luo Shen, Anda hanya bisa bertanya pada Song Desheng. Malam tiba. Hotel Hilton. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, Stephen Lin mengeluarkan ponsel lain dan meletakkannya di posisi yang berhadapan langsung dengan mikrofon ponselnya. Panggilan di ponsel ini selalu aktif. Setelah melakukan ini, Stephen Lin memanfaatkan kegelapan untuk membuka jendela dan meninggalkan Hotel Hilton. Sekitar 10 menit kemudian, ponsel Stephen Lin berdering. Telepon itu dari Yao Jing. Setelah telepon berdering 2 kali, ponsel Stephen Lin secara otomatis mengangkat ponsel Yao Jing. Pada saat yang sama, suara Stephen Lin datang dari mikrofon ponsel lain. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kakakku membawa pacarnya kembali Sabtu ini, akankah kita menjemput mereka di bandara? Tanya Yao Jing. Kamu bisa pergi, apa yang akan aku lakukan? Stephen Lin bertanya. Keluarga lebih mementingkan masalah ini. Kondisi keluarga istri tampaknya sangat baik, jadi ibu saya bermaksud kami akan pergi ke bandara untuk menjemput mereka, dan kemudian ibu dan ayah saya akan bersiap di rumah. Yao Jing dikatakan. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin. Kupikir kau akan menolakku lagi, kata Yao Jing. Mengapa aku menolakmu? Stephen Lin bertanya. Ketika aku menikahimu, ibuku tidak begitu agung, kata Yao Jing. Baru-baru ini, ada banyak penolakan darimu, kata Stephen Lin. Begitu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan? Tanya Yao Jing. Saya sedang menonton TV, Zhanyue, yang disiarkan oleh saluran 3 tidak buruk, kata Stephen Lin. Oh, itu saja, kata Yao Jing dan menutup telepon. Setelah itu, Stephen Lin juga menutup telepon. Pada saat yang sama, di Dewan Kota, Yao Jianye memegang headset. Percakapan lengkap antara Stephen Lin dan Yao Jing berasal dari headset. Lokasi sinyal ponsel Stephen Lin menunjukkan bahwa itu ada di Hotel Hilton, jadi Stephen Lin seharusnya menonton TV di Hotel Hilton sekarang, kata pria di sebelah Yao Jianye. Nyalakan TV dan tonton, kata Yao Jianye. Dia mengambil remote dan menyalakan TV di dinding.
Yo Jianye menekan 3 set selat dan menemukan bahwa itu memang serial TV yang disebut Sanyue. Sepertinya dia benar-benar tinggal di hotel. Yo Jianye berkata, mematikan TV, dan berkata, teruslah menatap Stephen Lin dan pantau semua catatan panggilan Stephen Lin. Ya. Di sisi lain. Dalam kegelapan, Stephen Lin duduk di atas Audi yang tidak mencolok. Bukan Lisina yang mengemudi, karena saat ini Lisina sedang menonton dari luar kamar tempat dia menginap. Pengemudinya adalah seorang gopher kecil. Untungnya, ini sedan, jika itu adalah kendaraan off-road, gopher mungkin bahkan tidak akan bisa melihat kepalanya ketika dia duduk di dalam mobil. Namun terlepas dari ini, gopher masih sangat aman untuk dikendarai. Pihak lain ada di rumah sekarang, dan ada beberapa petugas polisi di sekitar. Tetapi sangat mudah untuk menyelinap masuk, kata gopher sambil mengemudi. Song Desheng memiliki masalah besar, kata Stephen Lin ringan, duduk di barisan belakang. Memang ada masalah besar. Pak Dong mengatakan bahwa orang ini telah mengajukan permohonan klaim ke asuransi pada sore hari. Biasanya, dengan begitu banyak orang yang meninggal dalam keluarga, tidak peduli seberapa serakah mereka tidak boleh dalam mood untuk mengajukan klaim saat ini, kata tikus. Jadi, temukan saja dia dan tanyakan. Stephen Lin tersenyum. Gopher itu tersenyum dan mengangguk. Dalam kegelapan, mobil yang tidak mencolok ini diparkir sekitar 200 meter dari rumah Song Desheng. Bos, tunggu 10 menit untukku, kata gopher. Ya. Stephen Lin mengangguk. Gopher mendorong pintu dan keluar dari mobil, lalu dengan cepat menghilang di depan Stephen Lin. Stephen Lin duduk di mobil, tidak berbicara, tidak bermain dengan ponselnya, hanya duduk seperti itu, memandang keluar jendela. Di luar jendela sangat sunyi, dan ada hutan kecil di sebelahnya. Pada saat ini, malam sudah dalam, dan tidak ada yang lewat. Stephen Lin tampak sedikit bingung. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di kegelapan malam, sesosok kecil membawa seseorang dan datang ke mobil Audi. Pria itu dengan cepat membuka pintu pengemudi belakang dan mendorong pria itu masuk. Orang yang dimasukkan adalah Song Desheng, dan Song Desheng yang sedang koma. Bos, sabar ya, kalau kamu duduk di barisan depan, akan mudah untuk difoto. Gopher berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ayo pergi, tidak banyak waktu. Oke. Gopher menyalakan mobil dan pergi bersama Song Desheng. Saya tidak tahu berapa lama, Song Desheng terbangun dengan samar. Pikiran Song Desheng masih sedikit bingung, dia melihat sekeliling, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Stephen Lin. Song Desheng berteriak girang saat melihat Stephen Lin yang duduk di depannya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana, menjawab dengan jujur, dan pergi setelah Anda menjawab. Jika Anda tidak menjawab dengan jujur, setelah malam ini, tidak akan ada orang seperti itu di dunia ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu menangkapku? Kamu membunuh keluargaku, apakah kamu masih ingin membunuh mereka semua? Seru Song Desheng dengan penuh semangat. Membunuh keluargamu? Stephen Lin mencibir dan berkata, Song Desheng, apakah kamu tidak tahu siapa yang membunuh keluargamu? Ekspresi Song Desheng sedikit berubah, dan dia berkata, mengapa saya tidak tahu, kami memiliki dendam terhadap Anda, itu pasti Anda. Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, saya tidak tertarik pada siapa yang membunuh keluarga Anda. Anda tidak tertarik dengan manfaat asuransi 500 juta yang akan Anda dapatkan, saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Selama Anda dapat menjawab pertanyaan saya tidak akan menanyakan hal lain. Kata Stephen Lin. Apa masalahnya? Song Desheng bertanya. Di mana anting-anting Luo Shen? Stephen Lin bertanya, menatap Song Desheng. Tubuh Song Desheng sedikit gemetar, dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang anting-anting Luo Shen di kakeknya, dan mereka yang tahu sudah mati. Dia adalah satu-satunya keluarga Song yang masih hidup yang masih tahu tentang ini. Bagaimana Stephen Lin bisa tahu?
Kamu hanya perlu memberitahuku di mana anting-anting Luotian berada. Adapun bagaimana kamu membunuh keluargamu dengan orang luar, bagaimana kamu menipu keamanan, aku tidak peduli sama sekali, dan aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Aku hanya ingin satu jawaban, anting-anting Luotian, di mana dia? Stephen Lin menatap Song Desheng dan mengucapkan kata demi kata. Bab 83. Orang sering memiliki rahasia, dan seseorang sering memiliki banyak rahasia. Ketika salah satu rahasia seseorang terbongkar, respons normal seseorang adalah menyimpan lebih banyak rahasia lainnya. Pada saat ini, rahasia yang terbuka akan menjadi tidak penting dalam sekejap, karena orang terbiasa meninggalkan rahasia ini untuk menyimpan rahasia lainnya. Sama seperti Song Desheng sekarang. Begitu Stephen Lin membuka mulutnya, anting-anting Luotian sudah mengungkap rahasia Song Desheng. Begitu Stephen Lin menggunakan rahasia ini sebagai terobosan untuk terus menggali lebih dalam, atau sekadar mengungkap rahasia ini ke polisi, Song Desheng akan menghadapi selanjutnya. Itu ada kemungkinan rahasia lain digali satu demi satu oleh polisi. Untuk menjaga rahasia lainnya, Song Desheng harus meninggalkan rahasia anting-anting Luotian. Namun, Song Desheng tidak bodoh, dan akan terpana oleh kata-kata Stephen Lin. Oleh karena itu, Song Desheng menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di ruang koleksi perhiasan kakekmu, ada ornamen yang disebut anting-anting Luotian. Perhiasan ini dikumpulkan oleh kakekmu beberapa dekade yang lalu selama ratusan tahun. Dolar. Ya, kali ini kakekmu dirampok dan dibunuh, dan ruang pengumpulan perhiasan dijarah. Hanya saja, saya tidak melihat anting-anting Luotian. Apakah itu daftar barang hilang yang Anda serahkan atau polis asuransi Anda? Tidak ada Luotian anting-anting. Anda katakan, jika saya memberitahu polisi tentang penemuan ini, apa yang akan dipikirkan polisi? Tanya Stephen Lin. Apa yang bisa saya pikirkan? Mungkinkah mereka dapat menemukan sesuatu untuk saya yang tidak saya miliki? Kata Song Desheng. Aku punya bukti bahwa kakekmu membeli anting-anting Luotian saat itu, kata Stephen Lin. Benda itu mungkin telah dijual kembali beberapa dekade yang lalu, kata Song Desheng. Kakekmu memiliki kebiasaan membuat akun ketika dia melakukan bisnis. Sejak dia membuka pegadaian 50 tahun yang lalu hingga sekarang, dia telah mencatat setiap penjualan di buku, kata Stephen Lin. Jika Anda dapat menemukan buku akun seperti itu, Anda dan saya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Song Desheng tertawa. Buku akun ini tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu, tetapi untungnya, sebelum itu, untuk menyelidiki apakah anting-anting Luotian masih ada di tangan kakekmu, sebelum buku akun ini menghilang, aku menyelidikinya terlebih dahulu, dan memasukkan semua isi buku rekening telah difoto. Meskipun ini tidak cukup kredibel, itu cukup untuk membuat polisi mencurigai Anda. Begitu polisi mencurigai Anda, mereka akan menggali segala sesuatu dalam diri Anda. Anda memiliki kepercayaan diri dan menyembunyikan rahasia kecil lainnya. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Wajah Song Desheng jelek dan dia tidak bisa berkata-kata. Sekarang, kamu hanya perlu mengeluarkan rahasia kecil anting-anting Luotian, katakan padaku di mana dia, dan kamu bisa pergi dari sini. Aku hanya ada hubungannya dengan anting-anting Luotian, dan siapa yang membunuh anggota keluargamu, siapapun yang mencuri barang-barang dari keluarga Anda tidak tertarik sama sekali. Semua orang berasal dari kelas atas kota Selat, dan Anda tidak dapat melihatnya ketika Anda melihat ke atas, dan saya tidak perlu memaksa Anda ke jalan buntu. Apakah menurut Anda begitu? Stephen Lin bertanya jalan. Song Desheng terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, anting-anting Luotian, aku menjualnya. Terjual? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, kepada siapa? Kepada sekelompok perhiasan, mereka menemukanku. Sebelumnya dan ingin membeli satu set anting-anting itu, jadi saya menjual anting-anting itu kepada mereka, karena kakek saya tidak berencana untuk menjualnya, jadi saya menjualnya secara pribadi. Kata Song Desheng. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang-orang itu? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa mereka berasal dari Provinsi Tianchuan, dan mereka melemparkan permata ke seluruh negeri, jawab Song Desheng. Berapa banyak dari mereka?
Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya bertemu 3 dari mereka. Bos mereka disebut paman keempat. Itu saja yang saya tahu, kata Song Desheng. Paman keempat? Kapan mereka meninggalkan kota Selat? Stephen Lin bertanya lagi. Ini, aku juga tidak tahu. Song Desheng menggelengkan kepalanya. Kamu tahu, aku bisa membuat keributan tentang rahasia kecilmu kapan saja, jadi jika aku tahu kamu berbohong padaku, konsekuensinya akan sangat serius, kata Stephen Lin. Aku tidak berbohong padamu, sungguh, aku bersumpah demi Tuhan. Song Desheng berkata dengan penuh semangat. Oke. Stephen Lin mengangguk, melirik Gopher dan berkata, kamu dapat mengirimnya kembali. Gopher mengangguk, berjalan di belakang Song Desheng, dan menekannya di suatu tempat di leher Song Desheng. Song Desheng memutar matanya dan langsung pingsan. Bos, kata-kata orang ini tidak terlalu kredibel, kata Gopher. Tentu saja aku juga tahu bahwa selama dia kembali, dia akan segera menggigitku kembali. Tapi tidak masalah, mari kita pergi ke paman keempat dulu, tidak peduli apakah orang ini ada hubungannya dengan Luo Shen. Anting-anting, jika dia menemukannya, dia akan membiarkan saya mengkonfirmasi sesuatu, kata Stephen Lin. Ya. Di malam hari, tukang Gopher mengirim Song Desheng kembali ke kediamannya. Stephen Lin juga kembali ke hotel, dia memasuki kamar melalui jendela hotel, dan tidak ada yang tahu bahwa dia pernah pergi. Stephen Lin mengambil ponselnya di atas meja, lalu mengemasi ponsel lainnya dan melemparkannya keluar jendela. Secara alami, seseorang sedang menunggu di bawah dan mengambil telepon yang dia lempar ke bawah. Stephen Lin duduk di sofa dan menyalakan TV. Sekitar setengah jam kemudian, telepon Dong Jian datang. Saya menemukan latar belakang pria bernama Paman Keempat. Pria ini berasal dari sungai dan danau. Dia telah berkecimpung dalam bisnis perhiasan sepanjang tahun, tetapi dia setengah hitam dan setengah putih. Dia suka mengumpulkan beberapa barang dari tempat-tempat yang najis. Kata Dong Jian. Itu keluar dari tanah? Stephen Lin bertanya. Ya, orang ini suka melakukan bisnis perhiasan tua. Menurut penyelidikan saya, dia meninggalkan kota Selat sore ini, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Saya telah mengatur seseorang untuk melacaknya, kata Dong Jian. Temukan dia, bawa dia padaku, kata Stephen Lin. Paman keempat dikelilingi oleh beberapa pemain kuat sepanjang tahun. Saya perlu memanggil Serigala Serakah dan Gopher, kata Dong Jian. Ya, kata Stephen Lin. Kamu seharusnya bisa menangkapnya dalam sehari, Patriark, tunggu saja dengan sabar. Kata Dong Jian. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin tidak kembali ke kamar, dan hanya berbaring di sofa. Pagi selanjutnya. Dewan Kota. Sebelum mobil Liu Jianye tiba di biro kota, dia menerima telepon dari seorang kawan di biro kota. Song Desheng pergi melapor pagi-pagi, mengatakan bahwa dia diculik oleh Stephen Lin tadi malam. Liu Jianye bertanya dengan heran. Ya. Song Desheng berkata bahwa dia dipukul hingga pingsan oleh anak buah Stephen Lin dan kemudian dibawa pergi dari rumah, kata orang di telepon. Kamu meminta Song Desheng untuk menungguku di kantor polisi. Aku akan segera ke sana. Liu Jianye berkata, menutup telepon, dan menginjak pedal gas dengan keras. Perjalanan setengah jam yang asli, Liu Jianye selesai dalam 15 menit. Mobil Liu Jianye bergegas ke kompleks kantor polisi setelah Liu Jianye memarkir mobil. Dia segera pergi ke ruang resepsionis. Di ruang resepsi, Song Desheng sedang diinterogasi. Kapten Yo, kamu di sini? Song Desheng berkata dengan penuh semangat, menatap Liu Jianye. Katakan padaku, mengapa kamu diculik oleh Stephen Lin tadi malam? Liu Jianye berkata dengan suara yang dalam. Saya pingsan ketika saya sedang menyortir barang-barang di rumah tadi malam. Ketika saya bangun, saya melihat Stephen Lin, Kapten Yo. Saya dapat 100% yakin bahwa Stephen Lin adalah pembunuh kakek saya. Kata Song Desheng dengan penuh semangat. Kenapa? Tanya Liu Jianye.
Hanya beberapa hari sebelum kakek saya kecelakaan, kakek saya pernah mengatakan kepada saya bahwa seseorang menemukannya dan bersedia mengeluarkan uang untuk membeli sepotong perhiasan bernama anting-anting Luotian di tangan kakek saya. Tetapi kakek saya menolaknya. Saat itu, saya tidak memikirkan apa-apa tentang ini, karena orang-orang datang kepada kami untuk membeli barang-barang hampir setiap hari, dan baru tadi malam, setelah saya diculik oleh Stephen Lin, kalimat pertama yang Stephen Lin katakan adalah meminta saya untuk yang itu. Anting-anting Luotian, kata Song Desheng. Oh, maksudmu, Stephen Lin adalah orang yang meminta kakekmu untuk membuat penawaran sebelumnya? Yao Jianye bertanya. Ya. Alasan mengapa kakek saya tidak menjualnya kepada Stephen Lin adalah karena seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi, jadi kakek saya tidak menjualnya. Tetapi kakek saya juga tidak memberitahu Stephen Lin, karena dia memandang rendah Lin. Zhoming, kata Song Desheng. Jadi, apa maksudmu Stephen Lin ingin membeli anting-anting dari kakekmu, tetapi kakekmu tidak setuju, jadi Stephen Lin pergi ke rumah untuk merampok dan membunuh, tetapi setelah mengambil semua perhiasanmu, dia menemukan itu di sana. Apakah tidak ada anting-anting Luotian di dalamnya, dan kemudian dia menemukanmu lagi? Yao Jianye bertanya. Ya. Tentu saja, Kapten Yao, tolong tangkap Stephen Lin segera. Beri kami penjelasan untuk keluarga Song. Song Desheng berkata dengan penuh semangat. Jangan bersemangat dulu. Yao Jianye melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berpikir motivasi ini cukup untuk membunuh begitu banyak orang di keluarga Anda demi sepotong perhiasan. Dengan identitas Stephen Lin di sana, berapa banyak uang yang Anda miliki? Dapatkah perhiasan memiliki? Puluhan juta paling banyak. Benar. Jika Anda tidak dapat membelinya, Anda tidak dapat membelinya, dan Anda tidak dapat membunuh begitu banyak orang. Kamu tidak tahu itu, meskipun anting-anting Luotian hanya sepotong perhiasan, perhiasan ini terkait dengan harta yang sangat besar. Harta itu disebut rumah harta karun Luotian. Ada harta yang ditinggalkan oleh Kaisar. Christie's menjual air mata Luotian di pelelangan sebelumnya. Itu adalah kalung. Kalung itu dibeli oleh Stephen Lin. Anting-anting itu adalah salah satu dari 3 set Luotian. Jika Stephen Lin mendapatkan anting-anting Luotian, itu berarti dia telah mengumpulkan 2/3. Hanya cincin Luotian terakhir yang tersisa. Maka dia jauh dari Luotian. Harta karun itu sangat dekat, kata Song Desheng. Yao Jianye mengerutkan kening, apa yang dikatakan Song Desheng sepertinya masuk akal. Dia selalu merasa ada yang salah dengan Stephen Lin. Sekarang Song Desheng mengatakan ini, masalah dengan Stephen Lin bahkan lebih besar. Kapan kamu diculik? Yao Jianye bertanya. Sekitar jam 10 malam, kata Song Desheng. Pukul 10? Yao Jianye mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, ini, sepertinya tidak benar. Bab 84. Apakah kamu yakin diculik sekitar jam 10? Yao Jianye mengerutkan kening dan bertanya pada Song Desheng. Tentu, aku mengingatnya dengan jelas. Karena aku baru saja memeriksa waktu sebelum aku koma, itu sekitar jam 10, kata Song Desheng. Pukul 10. Ya, ada yang salah dengan masalah ini, jadi mari kita lakukan, Tuan Song. Tunggu di sini sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk menyelidiki sekarang. Kata Yao Jianye. Kapten Yao, Anda dapat menangkap Stephen Lin sekarang, atau Anda dapat membiarkan dia menghadapi saya. Kata Song Desheng. Konfrontasi? Tidak apa-apa. Mata Yao Jianye berbinar, dan kemudian dia berkata, tunggu sebentar, aku akan meminta seseorang menemukan Stephen Lin segera. Dia mungkin tidak datang, bagaimanapun juga, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Song Desheng berkata dengan dingin. Selama dia tidak berani menghadapimu, maka, kasus ini, dia tidak bisa menyingkirkannya. Jangan khawatir, polisi kami tidak akan membiarkan tersangka pergi. Kata Yao Jianye, berbalik dan kiri. Sebuah cibiran muncul di mulut Song Desheng, semuanya berada di bawah kendalinya. Selama Stephen Lin muncul berikutnya, dia pasti akan menjadikan Stephen Lin tersangka terbesar dalam kasus ini.
Sebelum Song Desheng tidak berencana untuk menyalahkan Stephen Lin, yang meminta Stephen Lin untuk menculiknya di tengah malam, ini benar-benar dikirim ke pintunya. Di sisi lain, Stephen Lin menerima telepon dari Dong Jian tidak lama setelah dia bangun. "Paman, kami telah menemukan paman keempat," kata Dong Jian. "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan?" Stephen Lin bertanya. "Tidak." Paman keempat mengatakan bahwa mereka pernah menanyakan tentang anting-anting Luoshen sebelumnya, dan mereka juga pergi ke rumah Song Desheng untuk berusaha membelinya, tetapi mereka ditolak oleh Song Jingsheng, dan pembelian itu tidak berhasil. Kemudian, Song Jingsheng diterima. Terbunuh. Mereka khawatir seseorang mengaitkan pembunuhan Song Jingsheng dengan mereka, jadi dia segera meninggalkan kota selat. Kata Dong Jian. "Apa yang mereka katakan itu benar?" Stephen Lin bertanya. "Dari pengamatan saya, sepertinya itu tidak palsu, dan saya memeriksa akun mereka, dan tidak ada aliran dana besar baru-baru ini, dan mereka tidak menemukan anting-anting Luoshen pada mereka," kata Dong Jian. "Kalau begitu bawa mereka kembali dulu." Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, "Jika mereka tidak berbohong, maka Song Desheng berbohong. Tidak peduli apa, orang-orang ini akan berguna. Selain itu, Anda dapat memeriksa apa yang diberikan Song Desheng kepada mereka. Mereka lintasan perhiasan itu sebelum membeli asuransi," kata Stephen Lin. "Saya telah mengatur agar orang-orang memeriksa ini sebelumnya, dan menemukan sesuatu," kata Dong Jian. "Misalnya?" Stephen Lin bertanya. "Song Desheng suka berjudi. Dia pergi ke kota Xiangjiang seminggu yang lalu. Dikatakan bahwa dia banyak berjudi dan kehilangan banyak uang," kata Dong Jian. "Saya kehilangan banyak uang. Saya mungkin mengerti." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Stephen Lin berjalan ke pintu dan membukanya. Beberapa petugas polisi berdiri di luar pintu. Stephen Lin tersenyum, meletakkan teleponnya, dan berkata, "Apa? Ini hanya 1 hari, Anda tidak sabar untuk datang kepada saya. Perampokan yang terjadi sebelumnya. Silakan ikut kami," kata perwira polisi terkemuka itu. "Aku hanya ingin pergi ke kantor polisi, ayo pergi," kata Stephen Lin. Melihat Stephen Lin yang begitu patuh, para polisi itu sedikit terkejut, tetapi mereka tetap mengikuti rencana tersebut dan membawa Stephen Lin keluar dari hotel dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Stephen Lin ditugaskan ke kantor Yeo Jianye sebelumnya, tetapi kali ini dia ditempatkan di ruang interogasi, dan Song Desheng juga berada di ruang interogasi. "Stephen Lin, kamu tidak menyangka aku ada di sini, kan?" Song Desheng menggertakkan giginya dan menatap Stephen Lin dan berkata, "Saya tidak menyangka." Stephen Lin tersenyum dan mengangkat bahu, menatap Yeo Jianye dan berkata, "Kapten Yeo, Anda memanggil saya dan Song Desheng, ada apa?" Stephen Lin, Song Desheng baru saja melaporkan kasus itu. "Kamu ada di sana kemarin. Menculiknya sekitar jam 10 malam," kata Yeo Jianye. "Apa? Penculiknya?" Stephen Lin memandang Song Desheng dengan heran dan berkata, "Kapan aku menculikmu tadi malam?" "Di sana. Mengumpulkan 3 set Luoshen, beberapa hari yang lalu Anda menyamarkan identitas Anda dan meminta tawaran kakek saya untuk membeli anting-anting Luoshen. Kakek saya tidak setuju. Akibatnya, kakek saya terbunuh kemarin. Anda mencuri semua perhiasan kami, tapi saya tidak menemukan anting-anting Luoshen, jadi Anda menculik saya tadi malam dan mencoba untuk mendapatkan berita tentang anting-anting Luoshen dari saya. Saya sudah menemukan segalanya, jadi jangan berdebat lagi. Anda adalah pembunuhnya." Song Desheng, kata Stephen Lin dengan penuh semangat. "Ini. Apakah kamu bermimpi?" Stephen Lin berkata dengan ekspresi aneh, "Jangan katakan bahwa aku tidak pernah membeli anting-anting Luoshen dari kakekmu, katakan saja tadi malam, setelah aku kembali ke hotel pada jam 9. Tadi malam, saya tinggal di hotel sampai saya dibawa pergi oleh polisi, di mana saya mendapatkan waktu untuk menculik Anda." "Jelas." Song Desheng berkata dengan penuh semangat kepada Yeo Jianye, "Kapten Yeo, itu sekitar pukul 10 jam tadi malam,
Yang Anda butuhkan hanyalah cari jejak sinyal ponsel Stephen Lin, dan Anda akan tahu bahwa Stephen Lin tidak ada di hotel sekitar pukul 10 tadi malam. Hotel sekitar jam 10 tadi malam? Apakah Anda punya bukti? Yao Jianye bertanya. Tentu saja ada buktinya. Stephen Lin berkata, saya melakukan panggilan telepon dengan istri saya sekitar jam 10 tadi malam. Selain itu, pada waktu itu, saya sedang berada di hotel menonton serial TV, Zhanyue, yang disiarkan oleh Channel 3. Saya masih ingat plotnya. Apa plotnya? Tanya Yao Jianye. Plotnya adalah XXXXXXX. Stephen Lin secara singkat menggambarkan plot serial TV kemarin, Zhanyue. Potong, setelah kamu menculikku, kamu tidak akan tahu apakah kamu kembali dan menonton tayangan ulang. Kapten Yao, segera periksa jejak sinyal ponsel Stephen Lin, kamu pasti dapat mengetahui bahwa dia berbohong. Kata Song Desheng. Tuan Song, Yao Jianye mengerutkan kening dan memandang Song Desheng dan berkata, sejujurnya, kami melacak sinyal ponsel Tuan Lin secara real-time tadi malam. Sekitar pukul 10, seperti yang Anda katakan, sinyal ponsel Emer Lin selalu di Hilton. Di hotel, pada saat yang sama, pada saat yang Anda sebutkan, Emer Lin memang berbicara dengan istrinya di telepon, selama Anda diculik. Bagaimana mungkin? Song Desheng berseru dengan penuh semangat, tidak mungkin, dia jelas-jelas menculikku tadi malam. Song Desheng, aku tahu aku telah menyinggungmu sebelumnya, tapi terlalu berlebihan bagimu untuk memfitnahku dengan cara ini. Tidak meninggalkan hotel setelah saya masuk hotel kemarin, pemantauan hotel dapat bersaksi untuk saya, belum lagi Kapten Yao juga mendengarkan saya. Mengapa Anda berusaha keras untuk memfitnah saya? Apakah hanya karena saya tersinggung kamu, atau kamu ingin menyalahkanku? Apa? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Bawa kesalahannya? Untuk apa aku menyalahkanmu? Jangan bicara omong kosong. Kata Song Desheng dengan penuh semangat. Menurut informasi yang saya dapatkan pagi ini, Anda pergi ke kota Xiangjiang seminggu yang lalu dan membuat taruhan besar di sana, kata Stephen Lin. Saya memang pergi. Berjudi diperbolehkan di kota Xiangjiang. Apa yang salah dengan saya berjudi di sana? Tanya Song Desheng. Bukan apa-apa. Sayangnya, berita yang saya dengar mengatakan bahwa Anda kehilangan banyak uang di kota Xiangjiang. Uang ini dihitung dalam miliaran. Meskipun Anda juga menang atau kalah di kota Xiangjiang sebelumnya, Anda menang atau kalah. Ini semua jutaan hingga puluhan juta, tidak pernah ratusan juta. Saya mendengar bahwa kakek Anda memanggil Anda ke kantor malam itu dan memarahi Anda dengan buruk di kantor, kata Stephen Lin. Kakek saya bahkan tidak tahu bahwa saya akan pergi ke Xiangjiang untuk berjudi. Song Desheng berkata dengan penuh semangat. Lalu kamu kehilangan banyak uang di kota Xiangjiang. Yao Jianye mengerutkan kening dan bertanya. Ini, Song Desheng sedikit malu untuk sementara waktu. Setelah kehilangan banyak uang di kota Xiangjiang, Anda membujuk kakek Anda untuk membeli asuransi untuk perhiasan keluarga Anda, tetapi tidak butuh waktu lama untuk membeli asuransi, dan kemudian ada kasus pembunuhan dan perampokan. Anda mengatakan ini, dia kebetulan tidak beruntung? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Hal ini tidak ada hubungannya dengan saya, dia kebetulan, bagaimana saya tahu bahwa mengasuransikan perhiasan adalah apa yang setiap kolektor perhiasan lakukan. Alasan saya mengasuransikan perhiasan kami hanya karena mereka sebelumnya asuransi telah kedaluarsa, dan kakek saya berkata bahwa nilai permata itu lebih tinggi dari sebelumnya, jadi saya membeli asuransi yang lebih besar. Kata Song Desheng. Lalu apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku barusan? Stephen Lin bertanya. Apa yang aku katakan padamu? Song Desheng bertanya. Kamu bilang, aku dulu berpura-pura menjadi anting kakekmu untuk membeli anting-anting Luoshen, lalu kamu bilang aku tidak membelinya, jadi aku menculikmu, lalu aku punya pertanyaan untuk ditanyakan, anting-anting Luoshen, pergi kemana? Stephen Lin bertanya. Dia dijual oleh kakekku beberapa hari yang lalu. Kata Song Desheng. Dijual oleh kakekmu. Maka harus ada tempat, kepada siapa, dan berapa banyak? Ini semua harus dicatat.
Saya ingin bertanya, kemana perginya catatan-catatan ini? Stephen Lin bertanya. Lalu bagaimana saya tahu bahwa apa yang dijual kakek saya bukan milik saya? Song Desheng menggelengkan kepalanya. Kapten Yo, saya benar-benar telah menemukan kunci untuk semuanya sekarang, kata Stephen Lin. Di mana kuncinya? Yo Jianye bertanya. Kunci masalah ini terletak pada anting-anting Luoshen yang hilang. Anting-anting Luoshen sangat berharga. Selama kakek Song Desheng benar-benar menjual anting-anting ini, sejumlah besar uang akan mengalir masuk. Periksa saja Song Jingsheng. Dengan rekening bank baru-baru ini, kita dapat mengetahui apakah dia telah menjual anting-anting Luoshen. Jika dia melakukannya, kita dapat mengikuti aliran bank untuk menemukan pembeli dan bertanya. Jika dia tidak menjual, maka kita harus bertanya dengan hati-hati. Mari kita tanyakan pada Tuan Song kita Desheng. Stephen Lin tersenyum dan diam-diam menatap Song Desheng. Punggung Song Desheng basah kuyup saat ini. Bab 85. Song Desheng ingin menjebak Stephen Lin. Oleh karena itu, setelah dia menerima begitu saja bahwa dia dapat dengan mudah menjebak Stephen Lin dengan beberapa hal, dia tidak sabar untuk datang ke kantor polisi. Jika Stephen Lin memang menculiknya kemarin, maka kecurigaan Stephen Lin adalah yang terbesar, dan kemudian perhatian dari semuanya akan dialihkan oleh Stephen Lin, dan dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menangani akibatnya. Semua ini seharusnya terjadi seperti yang dipikirkan Song Desheng, tetapi tiba-tiba, Stephen Lin tidak tahu bagaimana melakukannya, dan membuat alibi yang sempurna. Ini berubah menjadi Song Desheng berbohong. Begitu polisi berpikir bahwa Song Desheng berbohong, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Song Desheng. Selain itu, Stephen Lin mengatakan banyak hal saat ini. Bagi Song Desheng, situasi saat ini telah menempatkannya dalam keadaan yang sangat pasif. Anting-anting Luoshen memang dijual, tetapi bukan oleh kakeknya, tetapi olehnya. Uang yang dijual sama sekali tidak masuk rekening kakeknya, melainkan masuk rekening perusahaan tak dikenal di bawahnya. Polisi mungkin tidak dapat mengetahuinya sekarang, tetapi selama mereka melakukan apa yang dikatakan Stephen Lin, mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat. Begitu mereka mengetahuinya, kecurigaannya pasti akan meningkat. Karena itu, Song Desheng membasahi punggungnya dengan keringat dalam sekejap. Xiao Chen, pergi dan periksa transaksi ekonomi Song Jingsheng baru-baru ini, dan juga periksa transaksi ekonomi Song Desheng. Yo Jianye tidak menghindar dari Song Desheng, dan memberi perintah langsung kepada bawahannya. Kapten Yo, apakah Anda meragukan saya? Song Desheng bertanya dengan penuh semangat. Itu hanya rutinitas, kata Yo Jianye. Bagaimana dengan dia? Mengapa dia tidak memeriksanya? Song Desheng menunjuk Stephen Lin dan bertanya. Tuan Lin memiliki alibi yang sempurna, kata Yo Jianye. Saya ingin menemui pengacara saya. Song Desheng berkata dengan wajah gelap. Tolong, tetapi sebelum itu, Anda tidak dapat meninggalkan kantor polisi, dan pada saat yang sama, setiap panggilan yang Anda lakukan di luar akan dipantau oleh kami, kata Yo Jianye. Saya tidak melakukan apapun untuk menyakiti siapapun. Saya tidak takut dengan pengawasan Anda. Saya akan memanggil pengacara saya sekarang. Kata Song Desheng, dia mengangkat teleponnya dan melakukan beberapa panggilan. Stephen Lin duduk di samping, menyaksikan semua ini dengan senyum di wajahnya. Dia sebenarnya hanya ingin mencari tahu kemana perginya anting-anting Luoshen, jadi jika Song Desheng tidak melakukan hal seperti itu hari ini, dia tidak akan peduli siapa yang membunuh Song Jingsheng sama sekali. Tanpa diduga, Song Desheng benar-benar menoleh dan menggigitnya. Meskipun Stephen Lin mengharapkannya, dia benar-benar tidak berharap Song Desheng mati seperti ini, jadi Stephen Lin tidak keberatan sama sekali. Sambil mencari anting-anting Luoshen, dia menyelesaikan kasusnya. Sebagai seseorang yang telah melihat ribuan film, tidak ada kasus aneh di dunia ini. Stephen Lin biasa menonton film dan novel siang dan malam selama periode tidak aktif, jadi pada dasarnya, Stephen Lin tahu segalanya tentang rutinitas kriminal seperti punggung tangannya. Menurutnya, kasus Song Desheng adalah kasus penipuan keamanan yang sangat khas. Orang yang membunuh Song Jingsheng adalah orang yang benar-benar membeli anting-anting Luoshen, atau Song Desheng,
Tetapi tidak peduli siapa yang membunuh Song Jingsheng, pada akhirnya, dia dihargai semua penerima manfaat adalah Song Desheng, jadi Song Desheng pasti ada hubungannya dengan semua ini. Selama Anda mencari titik ini dan melihat ke bawah, mudah untuk menemukan sesuatu. Dia tidak memberitahu tebakannya, tetapi hanya memberi arahan kepada polisi, dan omong-omong, biarkan polisi mencurigai Song Desheng. Itu sudah cukup, karena polisi juga tidak bodoh. Dengan arahan dan keraguan, langkah selanjutnya adalah mengupas kepompong. Proses. Jika dia mengatakan terlalu banyak, itu akan memberi orang perasaan bahwa dia telah berpikir untuk membujuk polisi, yang akan lebih besar daripada keuntungannya. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, tetapi dia tidak menghindar, dan mengangkat telepon. Patriark. Ketika kami menyelidiki hubungan Song Desheng, kami menemukan seorang pria bernama Tai Kun. Pria ini berasal dari Asia Tenggara. Dia adalah master dengan pisau. Dia kembali ke Street City dari kota Xinjiang dengan Song Desheng 4 hari yang lalu. Kemarin pagi dia naik perahu nelayan dan meninggalkan kota Selat. Orang ini adalah bawahan orang Tionghoa perantauan di Asia Tenggara, dan orang Tionghoa perantauan ini membuka kasino di kota Xinjiang. Nama kasinonya adalah Wansha Gold. Kata Dong Jian. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Wansha Jin adalah kasino tempat Song Desheng kehilangan uang sebelumnya, kata Dong Jian. Saya mengerti, kata Stephen Lin dan menutup telepon. Tuan Song, kasino yang sering Anda kunjungi bernama Wansha Gold, bukan? Stephen Lin bertanya pada Song Desheng. Saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun sampai pengacara saya datang, kata Song Desheng dengan wajah tegas. Bos Wansha Jin memiliki seorang pria bernama Tai Kun, yang ahli dengan pisau. Jika saya ingat dengan benar, semua orang di keluarga Anda dibacok sampai mati dengan pisau. Kata Stephen Lin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Song Desheng berkata dengan wajah jelek. Stephen Lin, apakah kamu punya berita baru? Yo Jianye bertanya. 5 hari yang lalu, Song Desheng kehilangan banyak uang di Wansha Jin. 4 hari yang lalu, Song Desheng kembali ke kota Selat, dan seekor kuda bernama Tai Kun, bos Wansha Jin, juga kembali ke kota Selat. Saya pikir, Tai Kun seharusnya kembali ke Cina dengan Tuan Song untuk mendapatkan uang, kan? Setelah itu, Song Desheng mengasuransikan kembali perhiasan mereka. Kemarin dini hari, kakek Song Desheng terbunuh, dan dia juga meninggal bersama beberapa anggota keluarga. Song Desheng terjadi untuk minum di luar. Istri Song Desheng, anak-anak, dan orang tua juga kebetulan tidak ada di rumah, jadi mereka semua melarikan diri, dan Tai Kun meninggalkan kota Selat kemarin pagi. Kata Stephen Lin. Song Desheng, apakah kamu mengikuti Tai Kun ketika kamu kembali ke kota Haixia? Yo Jianye bertanya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun sampai pengacara saya tiba. Song Desheng menggelengkan kepalanya. Yo Jianye mengerutkan kening dan memandang Song Desheng dan berkata, Song Desheng, Anda harus mengerti bahwa kasus ini melibatkan beberapa nyawa dalam keluarga Anda. Jika Anda benar-benar tahu cerita di dalam dan tidak melaporkannya, saya pikir, kakek Anda, dan mereka yang terbunuh. Di bawah jiukuan keluarga, kamu tidak boleh mengistirahatkan matamu. Song Desheng menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Bolehkah aku pergi? Stephen Lin berdiri dan bertanya. Ayo pergi. Yo Jianye melambaikan tangannya, Stephen Lin sudah memberi mereka arah yang tampaknya benar, dan tidak ada gunanya meninggalkan Stephen Lin di sini. Jika kita menangkap Tai Kun, mungkin semua misteri akan terpecahkan. Stephen Lin tertawa. Ini masalah polisi kita, kata Yo Jianye. Aku baru saja mengatakan itu. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia memandang Song Desheng, yang duduk di kursi dengan wajah muram, dan berkata, aku harap aku bisa melihatmu di luar lagi jika aku punya kesempatan. Stephen Lin. Song Desheng menggertakkan giginya. Dengan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di sini, semuanya jelas. Stephen Lin meninggalkan kantor polisi dan menelepon Dong Jian.
Bantu aku menyelidiki bos Taikun, anting-anting Luotian mungkin ada di tangan orang ini, kata Stephen Lin. Bos Taikun bernama Wan Liangyo, dan kebetulan orang ini juga dari Straight City. Dia pergi ke Nanyang dengan lelaki tua itu lebih dari 50 tahun yang lalu, dan kemudian berkembang di Asia Tenggara. Dia terlibat dalam industri perjudian. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Kasino emas Wansha dibuka di kota Xiangjiang, yang dianggap sebagai 5 kasino teratas di kota Xiangjiang. Karena rumah leluhurnya adalah kota Selat, orang ini sering datang ke kota Selat. Pada dasarnya, orang-orang dari kota Selat yang pergi ke kota Xiangjiang untuk berjudi akan pergi kepadanya. Song Desheng adalah salah satu pelanggan lama, dan dia telah kehilangan ratusan juta di kasinonya selama bertahun-tahun, kata Dong Jian. Wan Liangyo, aku pernah mendengar nama ini. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, bantu aku memeriksanya dan Taikun, bawahannya, jika anting-anting Luotian benar-benar ada di tangan orang ini, maka, tidak aku harus menemuinya. Kalau tidak, aku akan menangkapnya, tanya Dong Jian. Terlalu banyak mata yang menatapku sekarang, aku bukan lagi orang yang bersembunyi di kegelapan sebelumnya, tindakan apapun akan membuat orang mengetahui kartu truf kita, jadi, jangan sentuh dia untuk saat ini, dan cari dia jika perlu. Dia, rumah harta karun Luotian, jangan memikirkannya untuk saat ini, kata Stephen Lin. Lagi pula, yang terpenting bagimu adalah itu, kata Dong Jian. Ya. Stephen Lin mengangguk, meregangkan punggungnya dan berkata, di kota Huanhai, apakah ada perubahan dalam keluarga pengemudi itu? Belum, tetapi baru-baru ini ada beberapa orang yang tidak sedap dipandang di sekitar mereka. Orang-orang, saya pikir, seharusnya dikirim oleh Shen Hongyue, tetapi pihak lain sangat waspada, sejauh ini tidak ada gerakan. Kata Dong Jian. Keluarga itu pasti tidak mengalami kecelakaan, kata Stephen Lin. Saya tahu. Juga, bantu saya menyebarkan berita di kelas atas kota Selat, mengatakan bahwa Song Desheng dan yang lainnya membunuh keluarganya, merampok perhiasan, dan menipu asuransi, kata Stephen Lin. Apakah kamu berencana untuk memaksa Song Desheng melarikan diri? Dong Jian tertawa. Bukti yang saat ini tersedia untuk polisi tidak cukup untuk berdampak terlalu banyak pada Song Desheng. Selama mereka tidak dapat menangkap Taikun, Song Desheng akan baik-baik saja. Jika itu masalahnya, maka lebih baik membuat opini publik terlebih dahulu, dan kemudian Song Desheng akan takut pada dirinya sendiri, melarikan diri, maka banyak hal akan menjadi jelas, kata Stephen Lin. Dimengerti. Setelah menutup telepon, Stephen Lin berbaring. Ini sudah hari Jumat, dan besok adik laki-laki Yao Jing akan kembali. Dia tidak memiliki perasaan lain tentang adik laki-laki ini, karena orang ini telah belajar di luar negeri sebelumnya, dan karena dia adalah seorang mahasiswa, tidak seperti Yao Yanqiu sangat sombong, dia hampir tidak memiliki persahabatan dengan Stephen Lin, tetapi kadang-kadang memanggilnya saudara ipar ketika mereka bertemu. Meskipun hanya saudara ipar, seluruh keluarga Yao juga memanggil adik laki-laki Yao Jing, jadi Stephen Lin tidak membenci adik laki-laki ini. Bab 86. Kota Selat ini tidak begitu damai akhir-akhir ini. Pertama, Stephen Lin bangkit setelah tidak aktif selama bertahun-tahun, mengubah seluruh grup Lin dan keluarga Lin dari awal hingga akhir, dan kemudian Stephen Lin sekali lagi menyinggung seluruh lingkaran kelas atas Kota Selat. Tidak butuh waktu lama untuk ini terjadi. Perwakilan dari lingkaran kelas atas di Kota Selat, Song Jingsheng, lelaki tua dari keluarga Song, terbunuh di rumahnya sendiri seperti ini, dan kemudian perhiasan di rumahnya dijarah. Ketika kasus ini pertama kali terungkap, banyak orang yang curiga bahwa itu terkait dengan Stephen Lin. Namun, dengan Song Desheng diinterogasi sesuai dengan hukum, berita tentang Song Desheng berkolusi dengan orang lain untuk membunuh dan menipu asuransi menyebar di kalangan atas Selat Kota. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kalangan kelas atas, bahkan jika Song Desheng akhirnya pulang dari kantor polisi tanpa cedera, itu tidak akan dapat menghentikan penyebaran berita, sepertinya ada tangan yang mendorong semua ini. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin untuk saat ini. Saat itu hari Sabtu, dan Stephen Lin menyetir lebih awal dengan Hyundai Elantranya,
yang tidak dia kendarai selama beberapa hari, dan membawa Yao Jing, yang jarang meminta izin, ke arah stasiun. Adik laki-laki Yao Jing, Yao An akan tiba di stasiun sekitar pukul 10.30 pagi, dan tugas Stephen Lin adalah membawa Yao An dan pacarnya kembali ke rumah Yao Yanqiu. Yao Yanqiu dikatakan telah menyiapkan makan siang besar di rumah, bersiap untuk menjamu pacar Yao An. Ku dengar pacar Yao An berasal dari kota Rongjin? Stephen Lin bertanya sambil memarkir mobilnya di luar stasiun. Ya. Yao Jing mengangguk. Jika kamu tidak menikahi seorang gadis di Rongjin, Yao An juga dapat menemukannya. Stephen Lin tersenyum main-main. Di provinsi tempat Stephen Lin berada, wanita di kota Rongjin terkenal malas, tidak tahu cara menjalankan keluarga, dan uang pertunangan juga tertinggi di provinsi ini, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa menikahi seorang gadis tidak menikahi gadis emas beringin. Yao Jing tidak berbicara dan melihat keluar jendela. Dia hanyalah seorang adik laki-laki, yang merupakan harta seluruh keluarga. Selama istri yang dinikahinya memiliki latar belakang keluarga yang baik, orang tuanya tidak akan peduli di mana pihak lain berada. 10 menit kemudian, sosok yang dikenalnya muncul di pintu keluar stasiun. Yao Jing dan Stephen Lin mendorong mobil menjauh pada saat yang sama dan berjalan ke arah sosok itu. Saudaraku! Yao Jing memanggil satu sama lain dari jarak beberapa meter. Kakak! Yao An, yang mencari Yao Jing, melihat Yao Jing dan melambai dengan penuh semangat. Apakah ini adikmu? Tanya seorang gadis yang sangat tampan di samping Yao An. Nah, ini adikku, bagaimana? Cantik? Tanya Yao An. Tidak apa-apa. Gadis itu mengangkat bahu, mengunyah permen karet, membawa tas kecil di punggungnya, menyisir 2 ekor kuda, dan mengenakan rok pendek, yang pasti favorit anak laki-laki. Stephen Lin sedikit terkejut dengan kecantikan gadis ini, jika Yao Jing diberi nilai 10, maka gadis ini harus antara 8, 5 dan 9. Ini sudah jauh lebih dari skor yang disebut Dewi. Kakak ipar. Yao An menyapa Stephen Lin ketika Stephen Lin mendekat. Ayo pergi, ibu sudah menyiapkan makanan, tunggu saja kamu dan pacarmu kembali makan. Yao Jing tersenyum. Mau makan di rumahmu? Pacar Yao An sedikit terkejut dan sedikit mengernyit. Ketampilan memasak ibuku sangat bagus. Makanlah di rumahku pada siang hari, dan kemudian kita akan pergi keluar untuk menemukan sesuatu yang lezat sendiri di malam hari. Yao An tertawa. Oke, bagaimanapun, seperti yang kamu katakan padaku, kalian memiliki salamander dan kobra, kamu tidak bisa berbohong padaku, kata gadis itu. Tidak, aku pasti akan mengajakmu makan saat itu. Ayo pergi, kata Yao An sambil menarik 2 kopar. Stephen Lin berjalan ke Yao An dan mengambil sebuah kopar. Mobilnya ada di sana, ayo pergi. Kata Stephen Lin sambil berjalan menuju tempat parkir. Beberapa orang berjalan dan mengobrol, dan Stephen Lin dengan cepat mengetahui nama gadis itu. Nama gadis itu adalah Chu Ying, dia berusia 19 tahun dan telah berhenti belajar, dikatakan bahwa dia bekerja di perusahaannya sendiri. Keempatnya berjalan ke mobil Stephen Lin bersama. Duduk saja di sini. Chu Ying menunjuk ke mobil Lin Ming dengan terkejut. Ada mobil yang lebih baik, tetapi tergores beberapa hari yang lalu dan sedang diperbaiki. Stephen Lin menjelaskan sambil tersenyum. Mobil bibi kami lebih baik dari mobil ini, tapi biasa saja, kata Chu Ying, dan duduk di barisan belakang. Kakak, ipar, Chu Ying sangat sederhana, jangan tersinggung, kata Yao An meminta maaf, dan juga duduk. Stephen Lin tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu tertawakan? Yao Jing bertanya. Aku berpikir, setelah gadis seperti itu pergi ke rumahmu, bunga api macam apa yang akan ibumu dengan dia? Aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen Lin, terlepas dari mata kesal Yao Jing, dia duduk di kursi pengemudi. Yao Jing duduk di kopilot dan sedikit mengernyit. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Chu Ying ini, dilihat dari gaya bicaranya, setelah dia pulang beberapa saat, dia mungkin tidak benar-benar harus tampil dengan Yao Yanqiu. Stephen Lin sangat senang, Yao Yanqiu bukan orang yang merepotkan baginya, dan hanya butuh beberapa menit untuk menghadapinya,
Tetapi jika Anda mengalahkan seekor anjing, Anda harus melihat pemiliknya, dan jika Anda memukul ibumu, menantu, tidakkah seharusnya kamu melihat menantu perempuanmu? Yao Jing telah bertahan untuknya selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mulai mengajar ibu mertuanya segera setelah dia lebih awal. Ini pasti akan memberi Yao Jing perasaan bahwa dia telah menahan selama bertahun-tahun hanya untuk membalas dendam sekarang. Stephen Lin tidak peduli dengan perasaan orang luar, tetapi dia peduli pada Yao Jing. Ini bukan cinta, tetapi semacam rasa hormat, dan karena rasa hormat ini, Stephen Lin belum menemukan apa yang harus dilakukan dengan Yao Yanqiu. Penanganan metode apapun yang tidak tepat akan menyakiti Yao Jing. Sekarang ada seorang gadis seperti Chu Ying. Jika Anda dapat membantu Stephen Lin untuk melampiaskan Yao Yanqiu, maka Stephen Lin pasti akan mengangkat kedua tangan dan bertepuk tangan. Sepanjang jalan, Chu Ying tidak banyak bicara. Dia menundukkan kepalanya untuk mengalahkan King's Glory, dan bahkan mengobrol dengan seseorang. Pihak lain tampaknya laki-laki, dan kata-katanya cukup ceroboh, tapi Yao An tidak peduli, dan masih membantu dengan saran. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di lantai bawah di rumah Yao Yanqiu. Chu Ying turun dari mobil, melihat gedung apartemen tua di depannya, dan berkata dengan terkejut, "An, apakah Anda tinggal di tempat seperti ini?" "Ya, saya tinggal di sini sejak saya masih kecil." Yao An mengangguk. "Di kota Rongjin kami, komunitas semacam ini hampir dihancurkan. Itu tidak tampan, dan tidak aman. Lupakan saja, jangan membicarakannya." Chu Ying menggelengkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa dia tidak melakukannya. "Suka di sini." Keluarga gadis kecil itu terlihat cukup baik, tetapi otaknya sedikit buruk, kata Stephen Lin sambil berjalan ke gedung dengan barang bawaannya. "Kamu senang, kan?" Yao Jing bertanya. "Mengapa saya sangat senang? Saya hanya berpikir bahwa ibumu mungkin harus bertemu lawan. Ini terlihat persis seperti ketika ibumu pertama kali bertemu dengan saya 4 tahun lalu." Stephen Lin tertawa. Yao Jing memutar matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa kehabisan kata-kata. 4 tahun lalu, ketika Yao Yanqiu pergi ke rumah baru mereka, dia juga sering mencibir Stephen Lin. Sekarang adegan ini mungkin akan terus berlanjut. Untuk melibatkan Chu Ying dan ibunya. Rombongan itu naik ke atas dan sampai di pintu rumah Yao Yanqiu. Yao Yanqiu mengenakan satu set pakaian cerah, merias wajah, dan berdiri di pintu menunggu. Melihat Chu Ying muncul, Yao Yanqiu menyambutnya dengan senyum di wajahnya. "Kamu Ying, bukan?" "Benar saja, kamu sangat tampan. Tidak heran Yao An kami jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Gadis ini sangat tampan," kata Yao Yanqiu sambil memegang tangan Chu Ying. "Bibi, lepaskan, aku orang aneh yang bersih. Apa kamu baru saja memasak? Tanganmu lengket." Chu Ying mendorong tangan Yao Yanqiu dengan panik. Wajah Yao Yanqiu membeku, dia benar-benar memasak barusan, hanya untuk menciptakan ibu mertua yang bekerja keras, tetapi dia sangat jijik dengan Chu Ying. Yao Yanqiu secara naluriah ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan putranya, Chu Ying adalah seorang gadis dari keluarga kaya, dia menelan api, dan berkata sambil tersenyum, "Aku sedang memasak sekarang. Han, aku akan pergi mandi sebentar, kamu masuk. Makanan akan segera siap." "Bibi, aku tidak bermaksud menyalahkanmu, aku orang aneh yang bersih. An tahu itu," kata Chu Ying. "Ya, Bu," Chu Ying terobsesi dengan kebersihan. Yao An menjelaskan. "Begitu, aku tidak menyalahkanmu, masuk." Setelah Yao Yanqiu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke rumah. Kelompok itu mengikuti Yao Yanqiu ke dalam rumah. Begitu dia memasuki ruangan, Chu Ying mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada kaos kaki bau di rumahmu yang belum kamu cuci? Mengapa baunya seperti ini?" "Kota yang menghilangkan panas dan mengurangi api." "Memang enak, tapi rasanya agak tidak enak, tapi baunya tidak enak dan rasanya enak." Yao Yanqiu berkata dengan cepat. "Sup sayuran pahit, menjijikkan." Chu Ying menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan kemudian berkata, "Bibi, saya tidak suka rasanya, bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengganti sup sayuran pahit?"
Jika tidak, saya akan menunggu sebentar. Aku benar-benar tidak bisa makan. Ini, karena aku tidak tahan, ayo ganti. Bibi akan mengubahnya nanti, dan kamu pergi ke ruang tamu dulu. Kata Yao Yankyo, memberi Yao Jing dan Yao Jianyong mengedipkan mata, lalu berbalik dan berjalan pergi kembali ke dapur. Yao Jing dan Yao Jianyong berjalan ke dapur bersama, sementara Stephen Lin berjalan ke ruang tamu bersama Yao An dan yang lainnya. Kenapa pacar An ini orang seperti itu? Dia baru saja datang ke rumah kami dan tidak menyukai yang ini dan yang itu. Dia tidak punya sopan santun sama sekali, kata Yao Jianyong tidak puas. Nona dari keluarga besar memiliki temperamen seperti itu. Itu normal, Anda ingat, tetapi jangan memprovokasi dia. Jika An bisa menikahinya, maka dia akan menjadi orang yang makmur. Sekarang apa yang harus bertahan dulu? Yao Yankyo dikatakan. Bu, apa menurutmu kesabaran bisa ditukar dengan rasa hormat dan kebahagiaan? Tanya Yao Jing. Di mana tidak bisa? Lihat Stephen Lin. Bukankah dia menahannya dengan baik sebelumnya? Bukankah dia juga menjanjikan sekarang? Kata Yao Yankyo. Kalau begitu bersabarlah, aku tidak melihat apa-apa, kata Yao Jing, dan berjalan keluar dari dapur dengan wajah gelap. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Cu Ying, dan tentu saja sangat jijik dengan apa yang dikatakan ibunya. Ini tidak semua untuk kebaikan saudaramu. Yao Yankyo berkata dengan marah. Yao Jianyong tersenyum pahit di samping, dan dia tidak tahu harus berbuat apa.